Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ulama umara berkumpul dari 80 negara dari mulai tanggal 28, 29, 30 November 2025 di Masjid Al-Hijrah Kota Baru, Lampung, Provinsi Lampung. Kebahagiaan ijtima' ini dilaksanakan di Indonesia, di Pulau Sumatera, di Lampung. Jangan sampai kita tidak mendapatkan keberkahannya. Hadiri, meriahkan. Mudah-mudahan doa bersama untuk Indonesia, doa bersama untuk umat, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel JT Informasi. Di video kali ini kita akan melihat keadaan atau lokasi di sekitar Ijtima' Indonesia Berdoa. Kawan-kawan semua, H-4 semuanya sudah dipersiapkan. WC, dapur atau yang bisa dibilang dengan kitoh per provinsi, dari provinsi dibagi per kabupaten, dan dari kabupaten dibagi lagi ke per halakoh. Maka dari itu kawan-kawan, langsung saja kita persiapkan diri kita yang belum berangkat menuju lokasi istimewa. Maka H-4 semuanya harus menyiapkan diri untuk berangkat ke lokasi ijtima'. Jangan sampai kawan-kawan momen besar begini kita tidak mengambil bagian dari ijtima' Indonesia Berdoa. Maka dari itu kawan-kawan yang belum ambil bagian, silahkan ambil bagian di posisinya masing-masing. Yang mampu berangkat, silahkan berangkat. Yang mampu berdoa, yang bisanya hanya berdoa saja, maka silahkan kita perbanyak doa kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah ke seluruh alam. Dengan asbabnya datangnya Maulana Sa'ad Hadroji, Maulana Sa'ad datang ke Indonesia, hidayah bercucuran di seluruh alam. Oke kawan-kawan, mereka itu cuma mengajak orang ke masjid, mengajak orang menghidupkan sunnah, mengajak istrinya pakai cadar. Apa salahnya? Di mana salahnya mata? Mereka dakwah dengan duit sendiri, nggak minta-minta. Ya tapi mereka tidur di masjid. Kalau itikaf boleh tidur di masjid. Rasulullah 20 hari Ramadan itikaf di masjid. Tidur apa enggak? Tidur enggak? Makan apa enggak? Minum apa enggak? Boleh makan, minum dan tidur di masjid dengan syarat dia itikaf. Kalau sengaja makan aja di masjid haram. Belinya nasi bungkus, di manalah kita makan? Di masjid aja enak, ada kipas angin. Datang dia ke masjid, makan, minum, habis itu dia pergi, haram. Tapi kalau dia itikaf situ boleh makan apa enggak? Boleh minum enggak? Boleh tidur enggak? Dan tidurnya wajib pakai alas. Makanya jemaah tabligh enggak ada tidur di masjid enggak bawa alas sendiri. Alas tidur. Kenapa? Kalau tidur keluar liur yang dari perutnya. Namanya liur dari perut, bukan liur dari mulut. Keluar liur dari perut, liur yang keluar dari perut itu najis. Makanya jemaah tabligh di mana-mana saya lihat pasti bawa alas tidur. Nggak mau dia najisnya kena ke masjid. Kan berilmu berarti mereka. Orang bodoh-bodoh. Begitu. Dan mengajak ini tidak mesti alim. Mengajak nggak mesti alim, Pak. Mengajar baru mesti orang alim. Pak, 10 menit lagi zuhur, yuk ke masjid yuk. Kata tukang jeruk sama tukang cendol, Pak, yuk 10 menit lagi ke masjid kita yuk sholat zuhur. Si tukang cendol nanya, mana dalilnya sholat berjemaah? Manalah aku tahu Pak, aku tukang jeruk. Yang aku tahu Bapak orang Islam, aku orang Islam. 10 menit lagi azan, ayo kita ke masjid sholat berjemaah. Dalilnya kita tanya sama imam kita, dia tamat pesantren. Biar dalilnya hadisnya yang baca imam, jangan aku tukang jeruknya. Yang tahu aku jeruk beras tagi 25.000 segitu. Boleh nggak? Memang bukan tugas kita mengajar, tugas kita mengajak aja. Yang memberikan dalil ulama yang mengajar. Pak, bapak aku tengok orang kaya bapak. Oh aku ini 7 keturunan orang kaya aku. Bapak orang kaya, kebun sawitku 2000 hektar. Masya Allah, udah naik haji? Belum, naik haji Pak. Mana dalilnya? Nggak tahu aku, yang tahu aku orang kaya naik haji. Dalilnya nanti pergi ke masjid kita tanya sama ustadz kita di sana.
Paham? Dakwah itu tugas kita semua, mengajar tugas ulama. Jangan dai dianggap ulama. Dai bukan ulama, dia cuma ngajar. Ayo kita ngaji yuk, di masjid ada pengajian. Mana dalilnya, hadisnya, menuntut ilmu? Mana aku tahu. Yang aku tahu ada pengajian, siapa yang datang kalau nggak kita yang datang? Nanti hadisnya tanya sama yang ngajar lah, kan ada ustadz di situ. Itulah tugas kita sebenarnya. Apakah benar jamaah tabligh suka meninggalkan anak dan istri selama khuruj 4 bulan? Beginilah fakta sebenarnya dan juga penjelasannya. Meninggalkan anak dan istri selama 3 hari, 40 hari atau 4 bulan merupakan hal yang biasa bagi jamaah tabligh. Yang perlu dipahami, meninggalkan itu bukan berarti menelantarkan. Sang suami ketika hendak khuruj tentunya sudah menyiapkan bekal untuk sang anak dan istri selama 4 bulan untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Yang perlu dipahami pula, bahwa teman-teman dari sang istri juga mengunjungi dan membantu istri yang ditinggal untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Meninggalkan anak dan istri juga sesungguhnya lazim di masyarakat kita. Ada yang meninggalkan demi uang, demi karir, atau demi pendidikan. Bahkan istri meninggalkan sang suami untuk menjadi TKI juga sudah hal yang biasa. Ketika jamaah tabligh meninggalkan anak dan istri demi memperbaiki diri, demi mendakwahkan agama, mengapa harus dipermasalahkan? Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga dengan video ini kita bisa bermanfaat, memberi manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.